wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kinanti. Saya guru sekolah dasar SD Negeri Pulasaren 5. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan akan menampilkan video UKIN dengan materi tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1 tentang perpindahan kalor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare. Sugeng enjing Bu. Kepripun kabare dinten niki? Alhamdulillah sae Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pembelajaran kali ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Adik, pimpin doanya. Guru siap. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang ibu mau tanya, ya siapa yang tidak hadir hari ini? Kansa kemana? Sakit. Kita doakan agar Kansa yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu ya lagu nasional ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional apa? Garuda Pancasila. Ya, ibu harapkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia ya. Ya. Nah, ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Belajar perubahan benda akibat perubahan suhu. Ya, kemarin kita belajar mengenai perubahan benda akibat dari perubahan suhu. Ya, seperti misalnya kalau musim dingin, musim hujan, besi yang tadi bentuknya biasa saja bisa lama-lama menguai, semakin membesar. Nah, itu yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya, tentang perubahan benda akibat dari perubahan suhu. Nah, sekarang ya kita akan belajar ya, kita masih berada di tema 6 ya, tentang panas dan perpindahannya. Nah, kita sekarang belajar masuk ke subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu tentang perpindahan kalor. Ibu harapkan kalian bisa menelaah hal-hal penting dalam tes
rasa tanggung jawab. Kemudian kalian dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata baku. Selanjutnya kalian dapat membuat kesimpulan tentang teks penjelasan atau teks eksplanasi ya. Kemudian kalian dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dengan tepat. Ya, padu duduknya benar ya. Kemudian yang Ibu harapkan selanjutnya dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir kalian nanti akan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Ibu mau tanya nih ke kalian, sumber energi panas yang ada di bumi ini ada apa aja? Kompor. Api dari kompor. Terus kalau pagi hari ada apa? Sinar matahari. Terus apa lagi? Lava. Bukan lava ya. Kalau itu bukan sumber energi panas. Ya. Terus yang lainnya apa kalau kalian lagi berkemah? Apa pakai api unggun? Yaitu sumber-sumber energi panas yang terbesar di dunia ini apa? Matahari. Nah, Ibu sekarang akan menampilkan video animasi. Siapa yang suka nonton kartun? Ya. Sekarang kita akan coba nonton kartun. Kalian simak baik-baik ya. Ya. Ada film kartun ya. Kalian simak baik-baik ya. Wah, ini kayaknya enak. Mas, pesan dua ya? Oke. Dari video animasi tersebut tadi ada ya Sasa lagi pergi ke Jakarta, dia mau makan. Nah, ada pedagang itu sedang memasak menggunakan api kompor. Nah, itu sebagai apa? Sumber energi panas. Nah, tadi kalian perhatikan tidak? Lagi pedagangnya masak, menggoreng apa tadi? Kayak ayam crispy ya. Itu muncul gelembung-gelembung ya di minyaknya. Terus memasak tadi apa? Sop. Sopnya ketika air mendidih mengeluarkan gelembung-gelembung. Itu kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Nah, nanti kita akan cari tahu dengan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya, yang heterogen. Ya, yang Ibu harapkan dengan pembelajaran dengan metode diskusi ini secara kelompok kalian bisa berdiskusi dengan baik. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya sebagai lembar aktivitas pembelajaran kalian dari awal sampai akhir ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Kalian tulis terlebih dahulu identitas yang ada di dalam cover LKPD-nya. Dan nama kalian. Ya. Sudah menuliskan identitas di dalam LKPD kalian? Sudah. Sekarang kalian baca terlebih dahulu petunjuk yang ada di dalam LKPD-nya. Ya, kalian baca satu persatu
petunjuk yang ada di dalam LKPD. Kalian sudah dibaca petunjuk yang pertama, yaitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat dalam belajar ya. Tepuk semangat. Bisa. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi melalui layar presentasi yang ada di depan. Maka dari itu Ibu harapkan kalian menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Jadi teks eksplanasi itu proses. Ya, misalnya ada suatu kejadian-kejadian alam, itu diceritakan dari awal kejadiannya itu seperti apa, sampai akhirnya bagaimana dan akibat dari kejadian-kejadian alam itu. Nah, itu termasuk teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menyampaikan selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang ada di dalam teks itu ya dimuat berdasarkan fakta. Fakta itu apa artinya? Kenyataan. Ya, informasinya berdasarkan kenyataan yang ada, tidak dibuat-buat ya, sesuai dengan kejadian saat itu atau fenomena alam yang terjadi ya. Misalnya sekarang lagi ada kejadian bencana alam apa yang ada di Cianjur? Nah, itu kita menceritakan fakta-fakta kejadian gempa bumi yang ada di Cianjur. Kemudian ya, proses gempanya bagaimana, akibat dari gempanya apa saja, itu termasuk ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu, hal yang dibahas itu bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi informasi yang disampaikan itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Yang ciri-ciri yang ketiga yaitu sifatnya informatif. Apa itu informatif? Ya, informatif itu maksudnya teks eksplanasi ini memuat informasi-informasi penting yang bisa kalian ketahui ya. Jadi informasi-informasi ini sangat penting sekali untuk masyarakat atau kalian ketahui ya. Makanya dinamakan teks eksplanasi. Dari suatu bacaan ya, kita akan menganalisis suatu bacaan tentang perpindahan kalor ya. Kalor itu ya dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Contohnya kalian masak air panas, lama-lama kalau misalkan dituangkan ke gelas itu lama-lama menjadi tambah panas atau menjadi tambah dingin? Tambah dingin kan? Karena tadi yang dari air yang kalian godok sudah panas, kalian tumpahkan ke gelas, lama-lama kalau didiamkan menjadi dingin. Nah, itu termasuk contoh bahwa kalor itu berpindah dari yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kemudian perpindahan kalor itu ada 3 macam. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, ketiga contoh perpindahan kalor itu memiliki karakteristik beda-beda masing-masingnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video mengenai perpindahan kalor. Kalian simak baik-baik ya. Perhatikan gambar tersebut. Ada sebuah besi yang langsung dipanaskan di api.
dan kalian langsung memegang ujung bagian yang tidak terkena api. Setelah beberapa menit, apa yang kalian rasakan? Kalian merasa panas bukan? Perhatikan gambar kedua. Ada gelas berisi air yang langsung dipanaskan menggunakan api. Awalnya hanya gelasnya saja yang panas, namun lama-lama airnya juga ikut panas. Air bagian bawah juga bagian atas, sampai mendidih. Gambar ketiga. Ada sekumpulan anak pramuka yang sedang berada di tengah api unggun. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan mereka di malam hari. Api tersebut memancarkan panas. Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa ada beberapa perpindahan kalor dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apakah kalian sudah siap? Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas dengan hantaran atau perantara tanpa memindahkan zat perantaranya. Contohnya ketika kalian memanaskan batang besi langsung ke dalam api. Lihatlah contoh berikut. Ada batang besi yang kita panaskan lewat api. Panas tersebut nanti akan merambat sampai ke tangan kita. Untuk itu kita harus memakai kain agar panas tersebut tidak sampai ke tangan kita. Percobaan kedua adalah ketika ada gelas yang berisi dengan air panas dan kalian beri sendok yang terbuat dari logam atau besi. Kemudian taruhlah di sana. Awalnya hanya air yang ada di dalam gelas yang panas, namun lama-kelamaan sendok itu juga akan terasa panas. Dari penjelasan tadi, ada 3 jenis perpindahan kalor atau panas, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan juga dengan radiasi. Itu tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Perpindahan kalor. Tadi perpindahan kalor ada berapa? Ada 3. Apa aja? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kalian siapkan alat dan bahan, ya? Sudah? Siapkan sendok dan gelas beningnya untuk melakukan sebuah percobaan, ya? Ibu akan membagikan air hangatnya. Awas kena tangan, ya. Coba kalian rasakan satu persatu, ya. Ibu
Tadi merasakan ininya panas tidak? Panas, Bu. Panas banget ya. Jadi yang kalian rasakan sendok terasa jangan bersandar nanti ke mata. Panas. Oke, teman-temannya. Kemudian tuliskan tadi apa yang kamu rasakan. Lama-lama sendoknya terasa panas ya. Lama-lama hangat ya, unik sendoknya. Panas malah panas. Makanya tangan jangan dimasukkan. Oh, jadi karena panasnya berpindah dari air hangat ke tangan melalui sendok. Iya betul ya. Karena tadi yang kalian coba panasnya berpindah ya dari air yang dituangkan ke sendok. Ya benar ya. Kalian sudah bisa ya dalam melakukan percobaan. Ini konstruksi sesuai dengan video yang sudah ditayangkan. Ya, benar sekali. Berarti tadi peristiwanya apa? Kon? Nanti ini kalian maju ya ke depan. Ya. Ya nanti mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan ya. Karena kalian semua bisa dong. Ya. Oke? Siap? Siap? Bau. Kalau ini ada kesulitan tidak? Tidak ada. Sudah ya, tadi yang ibu seperti diterangkan di awal ya. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi? Perpindahan tanpa zat perantara. Namanya apa? Yang kalian coba konduksi. Jadi kesimpulan abadnya apa? Konduksi. Bisa ya? Mantap ya. Untuk kelompok ada kesulitan tidak? Tidak. Ya mau lepas, ya nggak apa-apa lepas. Oke, udah ya. Nah, udah hampir sudah semua ya. Coba ibu minta kelompok 5. Kelompok 5 sudah selesai belum? Sudah ya? Ya, maju ke depan kelompok 5. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa untuk Ya, yang lainnya perhatikan. terasa panas? Karena panas berpindah dari air hangat ke tangan melalui sendok. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas yang terjadi pada percobaan ini mengapa disebut demikian? Konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Peristiwa perantaraan panas di mana zat perantaranya diikuti perpindahan disebut konduksi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, tadi kelompok 5 menyampaikan bahwa tadi percobaan itu merupakan perpindahan panas secara konduksi, betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5.
dari api kompor berpindah ke dalam panci. Letak matahari dari planet kita sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kata baku dalam teks bacaan tersebut adalah api, panas, suhu, logam. Kalimat berdasarkan kata baku yang telah kalian tulis. Agar kedinginan pendaki membuat api unggun. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Air yang dipanaskan suhunya akan naik. Logam besi merupakan logam yang banyak digunakan manusia. Kesimpulan berdasarkan teks bacaan tersebut, panas dalam berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah berani menampilkan hasil diskusinya. Ya, siapa lagi yang mau ke depan? Ya, kelompok 2. Ya, maju. Siapa yang mau membukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Agar tidak kedinginan, pendaki membuat api unggun. 2. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. 3. Air yang dipanaskan suhunya akan naik. 4. Logam besi merupakan logam yang banyak digunakan manusia. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. David, perhatikan ya. Kemarin sudah presentasikan. Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berpindah dari air hangat ke tangan melalui sendok. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. 4. Kesimpulan peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya
Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya, maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Cara kerja dalam melakukan sebuah percobaan perpindahan. Kata-kata apa yang kalian rasakan? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Apa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena berpindah dari air hangat ke tangan melalui sendok. Konduksi karena panas berpindah tempat diikuti dengan berpindah zat perantaranya. Peristiwa pengawatan pengantaran panas di mana zat perantaranya yang minyak ikut berpindah disebut konduksi. Ya. Dan yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya, bagus-bagus tidak penampilannya? Bagus. Apa yang dipresentasikan? Hasilnya sama atau berbeda? Sama semua ya hasilnya. Nah, tadi selama mengerjakan LKPD dalam memecahkan masalah, ada kendala tidak dalam mengerjakannya? Tidak ada, semuanya bisa mengerjakannya? Bisa. Apa yang kalian rasakan dalam mengerjakan LKPD-nya? Senang. Kenapa senang? Karena melakukan percobaan tadi ya. Kalian senang tidak melakukan percobaannya? Senang ya? Tadi dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, menemukan apa? Hal penting. Terus apa? Mencari kata baku. Terus perpindahan panas ada apa saja? Ada konduksi, apa lagi? Konveksi dan radiasi. Nah, akan membagikan ya evaluasi pembelajaran hari ini ya, berguna untuk mengetahui sejauh mana ya kalian memahami pembelajaran yang ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Siap tidak? Ya, kita sepakatan mengerjakannya. Perlu waktu berapa menit? 5 menit cukup ya? Oke. Tulis nama, hari, dan tanggal. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu menjodohkan, pasangkan menggunakan garis ya. Sekarang itu tanggal 13. Ada pen? Anissa tidak ada pulpennya? Siap.
cukupkan ya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, siapkan dulu ya, bereskan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Sudah siap semua untuk pulang? Sudah. Ya, Adit pimpin doa sebelum pulang. Duduk siap. Siap membaca doa. Anak-anak, kalau masih belum dijemput ya, tunggu di depan sekolah saja ya. Ya, jangan pulang sendiri. Kalau anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari praktik mengajar untuk UKIN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.